kepadamu sehingga aku menempatkan pada kalian di surga ini. Itu tandanya itu. Summa yaqulullahu liridwana, kemudian berfirman Allah kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, wahai Ridwan, at'im awliyai, berilah makan para kekasih-kekasihku. Aulia adalah kekasih-kekasih. Fayu'tuna bi anwa'il at'imati, mereka kemudian didatangkan dengan berbagai macam-macam makanan. Waya'kuluna, mereka makan, wayashrabuna, minum, wayashkuruna bisururi, dan bersyukur seraya dengan kegembiraan yang penuh. Wassafa, dan bersih. Sofa bersih di sini ini bukan bersih dalam artian tempat. Sofa ini bersih di dalam hatinya. Nggak ada buat kamu minumannya kalah dengan aku, nggak ada. Sama, karena sama-sama bergembira. Bisa jadi sofa di situ adalah bersih minumannya dari kotoran-kotoran atau dari yang memabukkan. Jadi makan sepenuh sekenyang-kenyangnya tuh, minum sebanyak-banyaknya, arak di sana itu nggak mampu. Wa idza farahu minat ta'ami, maka tatkala selesai mereka minat ta'ami, dari makan-makan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman lagi, saluni ya ibadi, mintalah kamu kepadaku. Saluni jamak di situ ya. Mintalah kamu sekalian kepadaku ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Uktikum, pasti aku memberikan kepadamu. Fayaquluna, maka berkata mereka, nas'aluka ridhaka, yakni jamalaka. Nas'aluka, kami mohon lagi wahai Tuhan, ridhaka, ridhomu, yakni jamalaka. Yang dimaksud jamalaka, aku mohon jamalaka, keindahan engkau. Jadi di surga itu keindahan melulu yang wah, tetapi ada satu terbetik pasti yang menciptakan ini lebih indah ini. Ya. Tapi jangan diserupakan kaset, jangan, karena itu nanti akan masuk terperangkap oleh mujazimah nantinya. Dan konsep keindahan itu adalah konsep keindahan yang bukan fisik, dan kebanyakan tidak, atau bukan fisik keindahannya. Keindahan itu adalah perpaduan dari beberapa benda, dari beberapa anggota tubuh yang semata dan pantas. Itu terjadi keindahan. Bagi Allah nggak berlaku itu. Jadi jamal di situ itu kemaha indahan Allah. Keindahan itu ada di dalam sebuah hadis, Allahu jamilun yuhibbul jamal. Tuhan itu maha indah, maka Tuhan mencintai yang indah-indah. Yang indah itu adalah sebuah konsep pemikiran, bukan fisik indahnya. Coba aja ketika di pinggir pantai dengan hembusan angin yang bersepoi,
gelombang yang rintik kecil-kecil menyapa bibir pantai dan disinari dengan temaramnya matahari, maka di sini tuh ada sebuah kelegaan dalam hati, betapa indahnya, bukan pada fisik gitu. Iya. Dibayangkan dia Nanti mengorek gitu. Iya. Nah kalau fisik nantinya, kalau pada orang itu bukan indah, ayu, cantik, gitu. Kalau fisik itu, kalau indah bukan fisik, perpaduan. Iya. Jadi tidak cukup satu fisik. Gitu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci, meskipun ada pengertian keindahan. Ini perlu dijabarkan begitu, itu khawatir terperangkap pada mujasimah. Tuhan itu disebutnya sebagai benda nantinya, atau Tuhan itu mempunyai bentuk. Ya Tuhan tidak mempunyai bentuk, walaupun di dalam akal susah rasanya untuk mengetahui sesuatu itu tanpa bentuk. Ya bentuk itu kan macam-macam, ada bentuk panjang, ada bentuk bulat, ada bentuk pendek, ada bentuk kecil, ada bentuk besar itu. Ada juga yang tanpa bentuk itu dulu, yang disebut apa itu? Organisasi tanpa bentuk dulu. Iya, yang sempat menjadi apa? Menjadi kegaduhan dalam negara. Itu. Summa yukshaful hijab. Kemudian dibukalah al-hijab, penghalang, ya, tirainya itu hijab. Wa yanzurul ibadu bi qadri maratibihim masya Allah ta'ala. Kemudian para hamba-hamba Allah itu melihat bi qadri maratibihim, dengan kadar martabat para hamba-hamba Allah ini. Nah, di sini ini bahwa keindahan itu adalah nisbi, adalah sebuah konsep aja. Bagi orang yang besar rasa seninya, ini kita pinjam pendekatan ke makhluk manusia. Bagi orang yang mempunyai rasa seninya itu besar, maka segala yang dilihat itu akan dilihat dari sisi keindahannya. Gitu. Bagi orang yang rasa seninya sedikit, ya menggambarkan paling itu nggak ada tuh rasa indah. Dan ini ternyata keindahan, konsep keindahan ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj, yaitu ketika berada di Sidrah Al-Muntaha, di mana sidrah itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupi. Di dalam surat An-Najm itu, idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Rasulullah melihat sidrah ada diliputi oleh sesuatu yang menutupi. Ma huwa, apa dia yang menutupi ini? Adalah nur min nurillah, cahaya-cahaya dari cahaya Allah. Yang cahaya ini apabila digambarkan, dituliskan oleh 1000 orang dengan jumlah kata-kata 10.000 kata-kata, mustahil dapat melukiskan keindahan yang aku lihat, kata Rasulullah. Jadi sehingga ketika Rasulullah melihat keindahan itu di Sidrah Al-Muntaha, ma zaghal basar wa ma tagha. Rasulullah doang mata simeutun cek basa urang. Ieu
Mazahal basaru, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, artinya pelarak lirik itu. Tidak pula menjangkau melebihi daripada yang dilihat, melihat ke sebelah sana. Jadi tak, namun bahasa orang ningali kita tenang tak, mantengnya, imanun nazar, tak, enggak sudah. Dekat dia. Apa tuh bahasanya itu? Terpana ya, kalau dalam bahasa Indonesia terpana. Iya. Melohok. Iya. Mata simeuten memang melohok begitu. Digebuk kagak sadar. Ada yang indah di depan. Nah itulah ya. Ini bahasa juga sanggup bisa melukiskan, tetapi tidak bisa mewakili keseluruhan. Makanya Rasulullah itu berujarnya, kumpulkan 1000 orang dengan 10.000 kata-kata menggubah tentang keindahannya, tidak ada yang mampu. Iya, ya bisa diukur lah udah. Fayarawnahu karu'yatil qamari lailatal badri. Maka mereka hamba-hamba Allah itu melihat Allah. Dalam tanda kutip, huknya di situ Allah, tetapi ainur minallah, nur Allah, cahaya Allah. Dan ini sempat ditanyakan oleh sahabat Jabir tatkala Rasulullah kembali dari Mi'raj itu, hal ra'aita rabbak? Nah, wahai Rasulullah, kau lihat Tuhan di sana? Nah, tapi diikuti dengan kata-kata berikutnya oleh Rasulullah, nuran ra'aitu, iya, cahaya yang aku lihat, cahaya Allah. Jadi Rasulullah juga sudah memustahilkan untuk melihat Allah. Iya, karena apa? Karena kalau melihat Allah pasti di situ itu satu harus ada ruang. Iya, yang namanya dilihat itu, melihat itu ada sesuatu yang di depan terlihat, berarti berbentuk fisik wujudnya itu. Dan mustahil Allah itu. Satu, berbentuk fisik. Yang kedua, Tuhan itu tidak bertempat. Nah itu bahasan santri kita kecil itu. Sifat 20 itu akidatul awam. Karu'yatil qamari lailatal badri, seperti melihat bulan purnama raya tanggal 14-nya. Nah ini macam-macam ini. Bagi orang yang seninya besar, rasa seninya besar, waduh itu sebuah keindahan yang sempurna. Tapi yang biasa-biasa saja, oh sempurna. Sampai-sampai itu purnama raya itu ditarik ketika melihat ada kekasih kita yang cantik, wajahmu bagaikan bulan purnama, bercahaya tapi menyejukkan hati. Gombal. Oh bulan mah di itu lagi batu-batu melulu. Tetapi itulah memang seninya orang yang berseni, gitu, menggunakan seni. Iya. Dan mau digombalin. Dan ini Karu'yatil Qamari ini dulu saya ngaji itu ada komentar dari hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Innakum satarawna rabbakum ayana.
hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wa ajabahum satarawna rabbahum kama tarawna al-qamar lailatal badri laisa dunaha sahab. Sesungguhnya kamu sekalian bakal melihat Tuhanmu secara nyata. Dan ini adalah kenikmatan yang paling puncak di surga ini. Hal nara rabbana yaumal qiyamah, balik bertanya para sahabat, apakah iya kami ini bakal melihat Tuhan kami di hari kiamat? Rasulullah menjawabi, satarawna rabbahum kama yarawna al-qamar, kamu nanti akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama raya yang tidak ada mega-mega yang meningkahi. Ya cang, langitnya bersih, daya leupeuk jadi cebas namanya. Dan itu juga tergantung melihatnya dari mana kita, sehingga bisa mencapai bisa melihat keindahan purnama raya itu. Hari Ninggala yang dalam keadaan sakit enggak indah. Satu. Yang kedua, ketika kita berada dalam satu tempat yang kira-kira kritis tempatnya itu enggak indah. Itu juga membawa tidak indah. Nah itulah bahwa keindahan itu bukan pada satu, tetapi paduan dari berbagai sisi. Nah coba kita ya wanita cantik itu, kalau ini cantik ya, apanya sih? Ya justru itu. Apa pada telinganya? Enggak bisa. Apa pada hidungnya? Iya. Ininya bagus, fish-nya bagus, tapi hidungnya masuk ke dalam gede. Enggak bisa. Enggak cantik juga. Nah di sini bahwa cantik, bahwa keindahan itu yang identik dengan keindahan adalah perpaduan dari beberapa bagian-bagian. Fayakhiruna sujada, mereka kemudian tersungkur sujadan dalam keadaan sujud. Saking bersyukurnya terus menjatuhkan kepalanya ke tempat sujud. Summa yaqulullahu ta'ala lahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala-kepala mereka. Laisa hadza waktu sujud war ruku', sekarang ini bukanlah waktu sujud dan waktu ruku'. Bal waktu musyahadati jamali dzil jalali fi dzalikal yaum, tetapi adalah waktu menyaksikan keindahan Allah yang mempunyai keagungan fi dzalikal yaum, pada hari itu. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an, Allahumma rzuqna ridhaka. Radhiyallahu ta'ala anhum, Allah menyukai mereka, waradu, dan mereka waradu, mereka menyukai Allah sama-sama. Allahumma rzuqna ridhaka, wahai Allah, berilah kami kesempatan untuk meraih ridho. Rizki itu termasuk kesempatan. Supaya rizki itu jangan diartikan melulu duit. Iya,
Di masyarakat kebanyakan rezeki itu duit. Baik, tadi mah di pasar jana setengah poe dia menang rezeki. Dia menang duit maksudnya mah, memang untung gitu. Telaku. Koperasi kena rezeki. Lagi banjir ya. Dan ini adalah ungkapan yang ada di dalam surat Al-Fajr itu. Surah Al-Fajr, Al-Fajr. Iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi posisi itu tuh an-nafsul mutmainnah itu radiyah, mardiyah. Radiyah itu apa? Itu suka apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan termasuk suka pada nikmat yang paling puncak, yaitu melihat cahaya Allah. Mardiyatan, diberikan, disukai lagi. Mardiyatan itu disukai. Ya siapa yang menyukai? Ya Allah. Kalau nggak menyukai, ya masuk neraka lah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nikmat berikutnya yang paling puncak setelah melihat Allah itu adalah salamun qaulan mir rabbir rahim. Mendapatkan ucapan salam mir rabbir rahim dari Tuhan yang Maha Welas Asih Rahim. Ayusallimu alaihim qaulan, yani yusallimu, memberikan salam Allah terhadap para hamba-hambanya, qaulan yang diucapkan. Ayyaqulullahu lahum qaulan, yani Allah berfirman lahum kepada mereka hamba-hamba Allah di surga itu dengan firman-Nya yang berisi salam itu sendiri. Qaulan ay salaman. Warwiya an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, bainama ahlul jannati fi na'imihim idh sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idzan rabbul izzati qad asrafa alaihim min fawqihim faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Fadzalika makna qauluhu ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Diriwayatkan dari Jabir. Jabir ini seorang sahabat yang soleh, yang konsisten mengikuti perbuatan atau perbuatan laku lampah Rasulullah SAW, sehingga dalam menjelaskan haji, bab haji, kebanyakan para ahli hadis itu adalah mengambil riwayatnya dari Jabir ini, karena Jabir itu selalu bersama dengan Rasulullah dalam hal melaksanakan haji wada itu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini sini, dari sini sini terus. Tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya dari sini mulainya haji itu, silahkan. Ya Rasulullah, saya telah melakukan begini, silahkan. Sehingga setelah banyak sahabat yang melaksanakan haji pada waktu itu, kira-kira 124 ribuan sahabat, khudhu anni manasikakum, ambillah untuk ibadah hajimu dari aku langsung. Maka kebanyakan Jabir inilah yang diambil riwayatnya, karena sampai selesai itu selalu Jabir mendampingi Rasulullah. Dan sahabat Jabir ini adalah seorang sahabat yang pengen tahunya banyak sekali kepada Rasulullah.
Ya sampai-sampai tadi itu yang diceritakan ketika Rasulullah berada di sana di bawah aras di Sidrah Al-Muntaha, ada yang ditanyakan, hal ra'aita rabbak, apakah ketemu Tuhan? Jadi termasuknya kritis, iya, kritis sekali. Tetapi kritis dalam arti untuk mencapai kebenaran. Annahu qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda alaihi salatu wassalam, bainama ahlul jannati fi na'imihi, ketika penduduk surga itu sibuk dengan kenikmatan mereka, idh sata'alahum nurun, tiba-tiba sata'a muncul atau bercahaya, muncul nurun, cahaya. Idh sata'alahum nurun, tiba-tiba muncul lahum, bagi penduduk surga, cahaya. Farafa'u ru'usahum, lalu mengangkat kepala mereka. Fa'idan Rabbul Izzati qad asyrafa alaihim. Fa'idan, maka dikala itu, ya, itu adalah izhinaiyah namanya. Iya. Ada izfujaiyah. Kalau izfujaiyah itu tiba-tiba, yaitu tadi yang pertama, iz sata'alahum nurun. Nah, iz yang berikutnya adalah izhinaiyah, ketika itu. Wa'idhan, maka ketika itu Rabbul Izzati, Tuhan yang maha perkasa, mulia, qad asrafa, sesungguhnya asrafa, mendekat Tuhan, alaihim, terhadap ahli surga, min fawqihim, dari atas mereka. Awas, jangan diartikan fisik, itu aja. Seperti sebuah hadis, innallaha la yanzilu fi kulli lailatin fi sama'id dunya. Jangan diartikan fisik. Fi sulusayil akhir, sesungguhnya Allah itu turun di langit dunia tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, di 1/3 malam, 2/3 malam, yaitu di sekitar jam 2, jam 3. Nah itu jangan diartikan fisik. Kalau dia diartikan fisik, dia bahaya. Nah, lalu diartikan apa? Iya, rahmat Allah aja. Iya. Dan keluasan ampunan. Diartikan fisik bisa menghantar aja umat aja. Lain itu ada. Ada yang sudah mengartikan, maka disitulah terjadi perdebatan di kalangan kaum kaum usuli, kaum akidah, antara Mu'tazilah, termasuk antara Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang itu mengartikan fisik. Oleh karenanya oleh kaum Sunni, mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang mujassimah musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Tuhan dengan fisik. Sampai digambarkan itu, kanuzuli min hadzal mimbar ilal ardi, seperti turunnya aku dari mimbar ini ke tanah. Nah, ini sudah fisik gitu. Nah itu akhirnya ditolak
tidak sejalan dengan akidahnya kaum Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini surat Toha aja. Toha ayat 5 Ar-Rahman. Kata mah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa termasuk katanya. Iya. Muncang-muncang. Faqala assalamu alaikum, maka berfirmanlah Allah, artinya cahayanya yang tadi itu, assalamu alaikum ya ahlal jannah, wahai ahli surga, fadzalika, maka yang demikian itu adalah makna firman Allah Ta'ala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi bukan kata sesolonongan kemudian terucap, artinya kata itu bersumber dari cahaya Allah itu sendiri. Wa yanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi ta'ala, maka melihat Allah kepada ahli surga dan mereka ahli surga melihat Allah. Nah itu kan pada sepertinya berhadapan-hadapan. Jangan sampai terjebak fisik. Wala yaltafituna ila syai'in min na'imin, dan mereka tidak peduli kepada sesuatu min na'imin, dari nikmat-nikmat yang sedang dinikmati. Fokus kepada cahaya tadi. Madamu yanzuruna ilaihi, selagi mereka itu melihat kepada Allah, fayansawnan na'ima kullahu biladzati musyahadati jamali dzil jalali hatta yahtajiba anhu. Fayansawna, mereka ahli surga itu melupakan kenikmatan-kenikmatan yang sedang dihadapi, sedang dinikmati. Kullahu, seluruhnya, dengan sebab biladzati musyahadati jamali dzil jalal, dengan lezatnya, lezatnya tidak bisa dibayangkan lezatnya, dengan lezatnya menyaksikan keindahan Tuhan yang mempunyai keagungan. Hatta yahtajiba anhum, yahtajiba ya, sehingga tertutuplah seluruh nikmat itu anhum, dari ahli surga. Sepoho ya doang orang sok di eta mah paribasanya eta lalaput teuy pedas sayur asam ponyo aya ieu ge mitoha ngalewat batin teu katingali. Nah model gitu lah. Kira-kira. Tapi dibalik deui, orang menikmati makan berbagai macam makanan yang nikmat lewat pengantar makanan teh. Mata simot teh lain meliti makanan iya tapi nu nganteran kadahara kieu. Nah iya. Lain pengalaman ya. Iya. Wa yabqa nuruhu wa barakatuhu fi diyarihim hatta yarawnahu saniyan basalisa. Maka tersisalah nuruhu, cahaya Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan Allah, fi diyarihim, dalam surga mereka, ya, di tempat-tempat surga mereka, ya. Hatta yarawnahu saniyan, sehingga mereka dapat melihat cahaya Allah itu 2 kali sampai 3 kali atau berkali-kali maksudnya. Cek orang namanya lihat deui kali, lihat deui.
untuk puas hanya melihat sekali doang. Nah ini faya baqa nuruhu wa barakatuh. Ini bisa diambil dengan teori apa? Nuzulul Quran itu sendiri. Nah, apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya cuma sekali dulu zaman Rasulullah. Tapi cahaya dari Lailatul Qadar, bekas daripada Lailatul Qadar itu sampai sekarang. Sehingga Rasulullah menyuruh kepada umatnya tahari Lailatul Qadri untuk selalu mencari, menjaga Lailatul Qadar itu. Fi ashril awakhir, di dalam 10 akhir Ramadan, ya, yang ganjil katanya. 21, 23, 25, 27, 29. Itu perintah. Jadi betapapun Lailatul Qadar cuma sekali, cuma asar dari Lailatul Qadar itu terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Dan ini kita juga masih bingung mengenai berkah itu. Apa sih berkah itu? Kita seringkali semoga kau memperoleh keberkahan. Jadi supaya jangan bingung, ini konsep pegang. Jadi al-barakah itu adalah ziyadatil khair, tambahnya kebaikan pada segala sesuatu yang dihadapi. Ziyadatul khair. Bukan berkah ini seperti ada ungkapan seetik cukup lobanya sa. Itu tentu. Lobanya saya. Seetik cukup lobanya sa. Nah, itu makan konotasinya berarti harta kekayaan. Hari berkah mah bukan harta kekayaan mah. Segala sesuatu yang dihadapi oleh kita merupakan kebaikan, maka tambahnya dari yang kita hadapi itu adalah berkah. Salah satu contoh misalnya kita masih bisa melaksanakan sholat itu hanya modalnya doang, itu sholat fardu. Tapi dari suatu ketika kita sudah melengkapi sholat fardu itu dengan sholat sunnahnya, paling tidak yang rawatib. Nah itu berkah itu. Berkah dalam amal kita, tambah kebaikan daripada kebaikan kita setelah melaksanakan sholat fardu. Dan itu silakan ukur di mana saja. Termasuk berkah ini ada air biasa kemudian disediakan kopi. Dan ini lebih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Nah itu berkah. Jadi kalau tak nyata ya mau kan. Datang belum yang benar datang gue. Jadi bukan hanya pipis doang, tapi ada yang diarsipkan. Iya. Ada yang diarsipkan. Nah, ada yang diarsipkan. Jadi KMCK itu bukan pipis doang ini. Berkah. Oh gitu. Ada yang lebihnya. Iya. Jadi jangan tidak ada yang juga hanya mengomongkan, menyanyikan juga. Wakila tusallimu alaihimul malaikatu min rabbihim. Dan menurut satu riwayat, malaikat-malaikat itu mengucapkan salam kepada ahli surga. Min rabbihim, tapi salamnya malaikat yang diucapkan kepada ahli surga itu adalah sumbernya dari min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ini juga sama dengan
salamun qaulan mir rabbir rahim. Artinya apa? Tidak bisa langsung salam itu disampaikan oleh Allah, tapi disampaikan oleh malaikat. Memang hakikatnya adalah dari Allah. Nah ini kajian bagus ini. So kalau kalau disampaikan langsung, diucapkan langsung oleh Allah, nah itulah terjebak pada visi. Ini bubar ini kemaha sempurnaan Allah. Qala Muqatil tadkhulul malaikatu ala ahli jannati min kulli babin yaquluna salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Berkata Muqatil ini adalah seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in ini, yang riwayatnya banyak diperoleh dari sahabat-sahabat tentunya saja. Dan ini berarti masih dekat dengan sumber-sumber tafsir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadkhulul malaikatu, masuklah malaikat-malaikat ala ahli jannah, ke penduduk surga. Min kulli babin, dari berbagai pintu, dari setiap pintu di surga. Yaquluna, seraya mereka mengatakan, salamun alaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera atas kamu wahai penduduk surga, mir rabbikum, kiriman dari Tuhan kamu yang maha rahim. Kemana? Sehat kuat. Jangan kena. Nggak betah. Ya, tapi insya Allah kalau niatnya dikit gangguan, ya kan, ngaji sama dengan memohon kepada Allah, wahai Tuhan sembuhkan aku, kuatkan aku. Tapi kalau sakit itu dijadikan alasan, diturutin oleh Allah. Awas ya. Itu gak enaknya itu. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala yakunu ala babin adna ahli jannah sab'una hajiban wa idza ja'atil malaikatu ila ziyarati ahli jannah yaqulul hajibuna idhabu laisa hadza waktu ziarah li'annal mu'minina yajlisuna ma'al hur wa yatana'amuna ma'ahunna. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibni Abbas, yakunu, ada ala babi adna ahli jannah, di tiap pintu penduduk surga. Ya, babin adna itu ya di tiap pintu yang di bawah. Sab'una hajiban, ada 70 penjaga. Di tiap-tiap pintu ada 70 penjaga. Siapa dia? Malaikat. Fa idza ja'atil malaikatu ila ziyarati ahli jannah, maka tatkala datang malaikat-malaikat ila ziyarati ahli jannati, untuk mengunjungi penduduk surga, yaqulul hajibuna, berkatalah para penjaga itu, idhabu laisa hada waktu ziarah, sudahlah pergi wahai malaikat, laisa hada waktu ziarah, waktu ziarah, ini bukanlah waktu ziarah, waktu berkunjung, supaya tidak terganggu mereka dalam kenikmatan di surga, maksudnya gitu. Iya, kayak orang-orang gede, orang-orang kaya itu pagar pagar rumahnya itu tinggi-tinggi, taruh bukan
bukan waktunya untuk bertamu. Iya. Li'annal mu'minina yajlisuna ma'al hur, karena orang-orang mukmin itu duduk bersenang-senang bersama bidadari. Wa yatana'amuna, mereka menikmati bersama bidadari tersebut. Fadadhabul malaikatu, maka pulanglah malaikat. Wa ba'da dzalika yaji'una wa yadkhuluna 'alal mu'minin, dan setelah itu yaji'una, mereka datang lagi, wa yadkhuluna, dan masuk malaikat 'alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin, wa yuballighuna salamallahi ta'ala, dan mereka menyampaikan salam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tuna lahum hadiyatallahi, dan mereka memberikan bagi ahli surga hadiyatan, hadiah dari Allah. Wa yaquluna, dan mereka malaikat berkata, hadiahnya ini, innallaha ta'ala yarda ankum, sesungguhnya Allah ta'ala yarda ankum, menyukai kamu sekalian. Senang dan menyukai, yarda. Hadza makna qaulihi ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Pendapat Ibni Abbas ini pun adalah identik dengan